Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku kelas 9 SMP Al-Huda yang Bu Alfi sayangi dan rindukan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya, sehingga di pagi yang cerah ini kita bisa bertemu kembali di majelis ilmu yang penuh barokah. Bu Alfi ucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun 2021 ini, adik-adikku dan semua bapak ibu guru diberikan kesehatan. Harapannya, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan semua hajat serta doa-doa yang kita langitkan diijabah oleh Allah. Amin. Oke, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Gimana, sudah fresh ya? Setelah menikmati liburan semester ganjil selama kurang lebih 2 minggu, adik-adik semua tetap stay at home ya. Patuhi protokol kesehatan, jaga imunitas tubuhnya, minum madu atau vitamin kalau perlu. Kondisi pergantian cuaca ini jangan menjadikan kita lengah ya. Tetap rajin mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Kalau tidak ada kepentingan yang sifatnya urgent atau mendesak, usahakan jangan keluar rumah dulu. Kalau darurat yang mengharuskan untuk keluar rumah, jangan lupa pakai masker yang benar ya adik-adik. Oleskan minyak kayu putih pada masker adik-adik sebagai antisipasi saja. Wujud ikhtiar kita ya. Semoga di semester genap ini, kalian jauh lebih baik lagi dalam segala hal. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah. Dijauhkan dari segala mara bahaya, semuanya sehat, dan terhindar dari COVID-19 yang semakin merajalela ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan bisa bertemu kembali dengan Bu Alfi Laila. Meskipun kita belum bisa bertatap muka karena masih pandemi COVID-19, jangan menjadikan semangat belajar kalian menurun ya. Evaluasi untuk semester ganjil kemarin, kalian semua itu mayoritas kurang memanfaatkan dan memaksimalkan waktu untuk belajar di rumah. Terbukti, ketika ada aktiviti yang harus diselesaikan di rumah, kalian tidak segera menuntaskan, malah asyik berleha-leha, masih suka menunda-nunda, dan pada akhirnya numpuk jendol di akhir. Itu sangat merugikan sekali, baik tenaga, pikiran, maupun waktu kalian sendiri. Jadi Bu Alfi berharap, untuk semester genap ini jangan sampai terulang kembali. Disiplin itu dimulai dari diri sendiri dan hal yang paling kecil ya adik-adik. Oke, pada semester ganjil kemarin, untuk kelas 9 yang mengisi materi PJJ adalah Bu Amining Rohmah dan Pak Makmun Solehuddin. Nah, untuk semester genap ini nanti gantian yang mengisi bab 4-nya Bu Alfi dulu, berkolaborasi dengan Bu Amining Rohmah pada bab 5-nya. Bu Alfi berharap adik-adikku semuanya tetap disiplin dan kontinu mengikuti PJJ yang telah dijadwalkan oleh sekolah. Kita berdoa bersama semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar lagi di sekolah bersama-sama. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita hadiahkan Fatihah dulu untuk beliau, Bapak Haji Dr. Andes Saroni, Guru Mapel PKN di SMP Al-Huda Kota Kediri, yang kemarin kapundut meninggalkan kita semua. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan derajat husnul khotimah, diberikan limpahan maghfirah, keridhaan dan kemuliaan serta ditempatkan di surga terbaiknya. Kagem keluarga besar yang ditinggalkan, semoga diberikan kesabaran dan ketabahan. Lahul Fatihah. Oke, Bu Alfi ucapkan selamat datang di PJJ, pembelajaran jarak jauh Mapel Matematika kelas 9, Rabu, 6 Januari 2021. Semoga adik-adikku semuanya tetap semangat. Alhamdulillah, tak terasa ya, kita sudah memasuki pembelajaran matematika semester genap pertemuan pertama. Untuk semester genap nanti, mohon kerjasamanya yang kooperatif, disiplin, dan tanggung jawab dalam mengikuti PJJ maupun mengumpulkan atau menyelesaikan aktiviti yang telah diberikan tepat waktu.
Dan Bu Alfi berharap adik-adik semua harus tetap disiplin untuk menghargai waktu. Jadi kalau misalkan ada evaluasi atau activity yang harus dikerjakan untuk mengukur kefahaman kalian, langsung selesaikan dan tuntaskan agar tidak numpuk-numpuk. Itu namanya disiplin dan tanggung jawab. Jangan suka menunda-nunda dan banyak alasan ya adik-adik, karena itu hanya membuat kalian rugi waktu saja. Baiklah adik-adikku semuanya, bisa kita mulai ya. Jangan lupa siapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang penting ya. Karena apa? Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau adik-adik punya catatan, nanti akan sangat membantu dalam belajar. Sewaktu-waktu bisa melihat, dibuka-buka lagi, dan bisa dipelajari kembali. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku dan utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, berikanlah aku rizki pemahaman, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya, semester ganjil kemarin, kita sudah membahas bab 3 tentang transformasi geometri. Ada apa aja ya? Iya, ada refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Nah, pada pertemuan ini, kita akan membahas bab 4 kekongruenan dan kesebangunan, yang meliputi 4 subbab, yaitu kekongruenan bangun datar, kekongruenan 2 segitiga, kesebangunan bangun datar, dan kesebangunan 2 segitiga. Kita akan kupas subbab yang pertama dulu ya. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, KD pengetahuan 3.6 menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Sedangkan KD keterampilan 4.6-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Adapun indikator pencapaian kompetensinya 3.6.1 mengidentifikasi dua benda atau bangun kongruen atau tidak. 3.6.2 menjelaskan syarat-syarat dua bangun segi banyak yang kongruen. 4.6.1 menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun segi banyak yang kongruen. Oke, pertama Bu Alfi akan jelaskan dulu. Setelah mengikuti pembelajaran pada pertemuan hari ini, diharapkan adik-adik semua yang pertama bisa mengidentifikasi kekongruenan dua benda atau bangun. Yang kedua, menjelaskan syarat atau sifat dua bangun yang kongruen. Tujuan yang ketiga, menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun yang kongruen. Oke, kita langsung aja mulai dari tujuan yang pertama. Mengidentifikasi kekongruenan dua benda atau bangun. Apa itu kekongruenan? Coba adik-adik amati gambar yang nampak di layar ini dengan seksama. Kita mulai dari gambar yang paling kiri atas ya. Yang hijau ini adalah dua gambar mobil yang kongruen. Sedangkan bawahnya ini adalah dua gambar mobil yang tidak kongruen. Dari sini adik-adik bisa membedakan ya, mana yang kongruen dan mana yang tidak kongruen. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Bagian kanan atas ada dua gambar kursi yang kongruen dan bawahnya ini dua gambar kursi yang tidak kongruen. Nah, sudah terbayang kan kongruen itu yang seperti apa dan yang tidak kongruen itu yang bagaimana? Kalau masih bingung, Bu Alfi kasih satu contoh lagi. Gambar yang paling bawah, yang kiri ini ada 8 gambar pensil yang kongruen.
Sedangkan yang kanan ada 2 gambar pensil yang tidak kongruen. Nah, dari sini apakah adik-adik sudah bisa menarik kesimpulan? Apa itu kekongruenan? Jadi gini, 2 benda dikatakan kongruen itu jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Supaya kalian lebih paham lagi, Bu Alfi kasih contoh sederhana ya. Misalkan Bu Alfi itu punya pas foto, yaitu pas foto A yang framenya biru dan pas foto B yang framenya magenta. Keduanya ini berukuran sama persis, yaitu 4 cm dikali 6 cm. Ceritanya kita mau cek apakah kedua pas foto ini kongruen atau tidak. Tadi sudah disebutkan kalau kongruen itu bentuk dan ukurannya harus sama. Nah, bentuk fotonya kan sudah sama-sama persegi panjang. Kemudian ukurannya pun juga sama-sama 4 cm dikali 6 cm kan? Berarti kedua pas foto ini adalah kongruen. Nah, simbol untuk kongruen itu seperti ini. Jadi kalau pas foto A kongruen dengan pas foto B, kita bisa tuliskan seperti ini. A kongruen dengan B. Bisa difahami ya? Nah, sekarang bagaimana kalau bentuk pas fotonya seperti ini? Pas foto A berukuran 4 cm dikali 6 cm. Sedangkan pas foto B berukuran 6 cm dikali 9 cm. Apakah kedua pas foto ini kongruen? Bentuk fotonya sih udah sama ya. Tapi masalahnya ukurannya berbeda. Berarti sudah bisa dipastikan kedua pas foto ini itu tidak kongruen. Gampang kan adik-adik? Nah, simbol untuk tidak kongruen seperti ini ya. Jadi, jika pas foto A tidak kongruen dengan pas foto B, maka kita bisa menuliskan seperti ini. A tidak kongruen dengan B. Lanjut ke syarat kekongruenan. Nah, secara geometri, 2 bangun dikatakan kongruen jika memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama, sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian syarat yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar. Supaya kalian bisa lebih memahami ini, Bu Alfi berikan contohnya. Nah, contoh syarat kekongruenan yang pertama, di layar sudah tampak 2 gambar belah ketupat, ABCD dan KLMN. Kita harus cek syarat kongruen yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Kemudian kita juga cek syarat yang kedua, sudut yang bersesuaian juga harus sama besar. Nah, kita perlu tahu, sifat bangun belah ketupat itu yang pertama, semua sisinya sama panjang. Kita mulai dari belah ketupat ABCD dulu ya. Kita lihat sisinya diketahui 6 cm. Otomatis dengan sifat bangun belah ketupat yang pertama semua sisi sama panjang, berarti sisi BC 6 cm, AB 6 cm, dan AD atau DA juga 6 cm. Kemudian bangun belah ketupat KLMN, kalau sisi KL-nya 6 cm, otomatis sisi LM juga 6 cm. MN 6 cm dan KN atau NK 6 cm. Sehingga diperoleh sisi yang bersesuaian, sisi AB bersesuaian dengan sisi KL, sisi BC bersesuaian dengan sisi LM, kemudian sisi CD bersesuaian dengan sisi MN, dan yang terakhir sisi DA bersesuaian dengan sisi NK. Karena sifat belah ketupat semua sisi sama panjang, maka sisi AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA, panjangnya juga sama 6 cm. Demikian juga dengan bangun belah ketupat KLMN, maka diperoleh sisi KL sama dengan sisi LM sama dengan sisi MN sama dengan sisi NK, semuanya juga 6 cm. Maka syarat kekongruenan yang pertama terpenuhi. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian kita cek syarat yang kedua. Kita telaah dulu sifat bangun belah ketupat terkait dengan jumlah sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Kemudian sudut-sudut yang berhadapan itu besarnya sama. Nah, kita bisa identifikasi dari apa yang diketahui dulu ya. Dari gambar belah ketupat ABCD, diketahui di soalnya sudut C 40 derajat. Otomatis melihat dari sifat bangun belah ketupat,
sudut-sudut yang berhadapan besarnya sama. Kalau sudut C 40, berarti sudut yang di depannya karena berhadapan besarnya juga sudut A adalah 40 derajat. Kemudian 40 derajat ditambah 40 derajat sama dengan 80 derajat. Karena jumlah sudut yang berdekatan adalah 180 derajat, berarti kalau di sini sudah ada 40 derajat, 180 derajat dikurangi 40 derajat, sisanya 140 derajat. Jadi sudut D ketemu 140 derajat. Sudut-sudut yang berhadapan besarnya sama. Kalau D 140 derajat berarti sudut yang di depannya berhadapan sudut B ketemunya 140 derajat. Kalau adik-adik jumlah, total sudut dalam bangun segi 4 itu adalah 360 derajat. Silahkan dicek. Kemudian kita beralih ke bangun belah ketupat KLMN. Diketahui di soalnya sudut L 140 derajat, otomatis sudut yang di hadapannya besarnya sama, yaitu 140 derajat. Kemudian jumlah sudut yang berdekatan adalah 180. Kalau sini 140, otomatis sudut M 180 dikurangi 140 ketemunya 40 derajat. Sudut M ketemu 40 derajat, maka sudut yang ada di depannya karena berhadapan besarnya sama, juga 40 derajat. Sudah kita peroleh semua sudutnya, kita bisa menelaah sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut A 40 derajat bersesuaian dengan sudut K 40 derajat. Kemudian sudut B bersesuaian dengan sudut L besarnya 140 derajat. Sudut C bersesuaian dengan sudut M besarnya 40 derajat. Dan yang terakhir, sudut D bersesuaian dengan sudut N besarnya 140 derajat. Jadi, syarat kongruen yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar juga terpenuhi. Oleh karena itu, belah ketupat ABCD kongruen dengan belah ketupat KLMN. Nah Bu, bagaimana kalau penulisannya tidak dimulai dari huruf A? Boleh, silakan. Kalau misalkan startnya dimulai dari huruf B, berarti kita tinggal tulis BCDA, kongruen dengan LMNK. Gitu ya. Tetap harus diurutkan. Nah, kita lanjut contoh syarat kekongruenan yang kedua. Di sini ada dua trapesium, yaitu trapesium ABCD dan trapesium EFGH. Kalau kita perhatikan baik-baik, sebenarnya kedua trapesium ini bentuknya sama saja kan? Trapesium ABCD kalau kita refleksikan akan menjadi trapesium EFGH. Sehingga ukurannya pun tetap sama. Jadi sebenarnya kedua trapesium ini adalah kongruen karena bentuk dan ukurannya sama. Tapi harus kita buktikan dulu kebenarannya. Nah, sekarang kita mau lihat lebih spesifik lagi syarat kekongruenannya. Yang pertama, sisi yang bersesuaian sama panjang. Sisi yang bersesuaian itu yang mana saja sih? Kita mulai dari sisi AB. Ini kan bersesuaian dengan sisi FE. Nah, tahu dari mana? Kita cek. Lihat saja tandanya sama kan? Berarti ukuran panjangnya juga sama, 22 cm. Sehingga bisa dikatakan sisi AB bersesuaian dengan sisi FE. Lanjut, berarti sisi BC juga bersesuaian dengan sisi EH. Sisi CD bersesuaian dengan sisi HG, dan yang terakhir, sisi DA bersesuaian dengan sisi GF. Bisa difahami ya tentang sisi-sisi yang bersesuaian? Nah, sekarang kita bahas sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut yang mana saja sih yang bersesuaian? Kita mulai dari sudut A. Sudut A ini kan bersesuaian dengan sudut F. Tahu dari mana? Kita cek aja untuk memastikan. Di sini, kalau adik-adik perhatikan, sudut A kan siku-siku, terletak di antara 22 cm dan 12 cm. Lihat tanda hijau yang ada pada sisi ini ya, antara 1 dan 4 kan? Nah, kita lihat pada trapesium yang sebelah kanan. Sudut yang terletak antara 22 cm dan 12 cm yang mana? Sudut F kan? Tandanya hijau, pada sisinya pun juga sama, 1 dan 4. Berarti sudut B bersesuaian dengan sudut E.
Kemudian sudut C bersesuaian dengan sudut H. Dan terakhir sudut D bersesuaian dengan sudut G. Sebelum ke contoh soal, Bu Alfi mau menekankan penulisan kekongruenan ya. Kalau kita mau menulis trapesium ABCD kongruen dengan trapesium EFGH, berarti penulisannya seperti ini ya adik-adik. Karena A bersesuaian dengan F, B bersesuaian dengan E, C bersesuaian dengan H, dan D bersesuaian dengan G. Boleh nggak startnya dari B? Boleh saja. Berarti penulisan trapesiumnya menjadi trapesium BCDA kongruen dengan trapesium EHGF. Jadi disesuaikan ya urutannya sama titik yang bersesuaian juga. Semoga bisa difahami ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh latihan soal yang pertama. Tentukan bangun-bangun yang kongruen. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, kongruen itu berarti bentuk dan ukurannya harus sama. Nah, di sini kita tinggal lihat saja yang kongruen itu yang mana. Kalau kita perhatikan bangun-bangunnya, bangun A itu sama dengan E, juga sama dengan H. Gambarnya kan trapesium. Meskipun dirotasi, tapi bentuk dan ukurannya pun tetap sama. Maka kita bisa menuliskan seperti ini. A kongruen dengan E, kongruen dengan H. Terus kita cek masih ada lagi nggak yang kongruen. Oh, ternyata masih ada. Segitiga, gambar B kongruen dengan I. Ya udah itu aja, berarti bisa kita tulis B kongruen dengan I. Segitiganya meskipun dirotasikan, bentuk dan ukurannya pun tetap sama. Sudah gitu aja, simpel kan? Lanjut contoh soal yang kedua. Manakah belah ketupat berikut yang kongruen? Gambar ini kalau kita perhatikan sudah terlihat jelas ya mana yang kongruen, yaitu A dan C. Karena ukuran sisinya sama, yaitu 5 cm. Sedangkan yang B berbeda, karena sisinya 5,5 cm. Tapi itu kan baru dilihat dari sisinya saja. Sekarang kita ganti coba cek sudut-sudut yang bersesuaian juga. Yang perlu kita ingat bahwa total sudut pada suatu bidang datar segi 4 atau lebih itu adalah 360 derajat. Nah, belah ketupat itu kan termasuk segi 4. Berarti total sudutnya harus 360 derajat juga. Kemudian, sudut-sudut yang berhadapan pada belah ketupat besarnya pun juga harus sama. Sekarang adik-adik perhatikan ke belah ketupat yang A dulu. Kalau ini 50 derajat, maka sudut yang berhadapan ini juga 50 derajat. Totalnya ini sudah 100 derajat. Supaya nanti jadi 360 derajat, berarti kan 360 derajat dikurangi 100, hasilnya 260 derajat. Nah, karena besar sudut yang kiri dan yang kanan ini berhadapan, otomatis sama. Maka 260 derajat tinggal dibagi 2 aja. Jadinya yang kiri 130 derajat, yang kanan pun juga 130 derajat. Sudah ketemu semua kan sudut-sudutnya? Nah, sekarang ganti adik-adik perhatikan belah ketupat yang C. Kalau yang atas 130 derajat, maka yang bawah juga 130 derajat kan? Karena saling berhadapan. Sudut-sudut yang saling berhadapan besarnya sama. Kalau di total ini sudah 260 derajat. Nah, supaya jadi 360 derajat, maka 360 derajat tinggal dikurangi 260 derajat. Hasilnya 100 derajat kan? Nah, karena besar sudut yang saling berhadapan itu sama, maka 100 derajat tinggal kita bagi 2 aja. Jadi di kiri sudutnya 50 derajat, di kanan sudutnya juga 50 derajat. So, makin jelas ya, kalau A sama C itu memang benar kongruen. Alasannya sudah jelas terbukti. Yang pertama, karena sisinya sama-sama berukuran 5 cm. Dan sudut-sudut yang bersesuaiannya pun ternyata juga sama kan? Ada yang 50 derajat dan ada yang 130 derajat. Gitu ya adik-adik semua? Semoga bisa difahami. Lanjut lagi contoh soal yang ketiga. Jika kedua gambar berikut kongruen, tentukan nilai U dan V.
Oke, cara menyelesaikan soal model seperti ini itu adalah dengan mengecek sisi yang bersesuaian dulu. Misalnya kita mau cari sudut U. Kita perhatikan sudut U itu dihubungkan dengan sisi ini dan sudut 135 derajat. Nah, di gambar sebelah kiri, sisi yang sama kan yang ini. Ternyata menghubungkan sudut 135 derajat dengan sudut 75 derajat. Karena di sini sudah ada yang 135 derajat, maka sudut U pasti bersesuaian dengan sudut 75 derajat. Ya udah, kita tulis dulu U sama dengan 75 derajat. Kemudian untuk memperoleh sudut V bagaimana? Lagi-lagi kita cek sisi yang bersesuaian dulu. Dengan sisi ini, kita bisa lihat bahwa sudut 135 derajat dihubungkan dengan sudut 80 derajat. Sisinya sama dengan yang ini kan? Di sini sudah ada 135 derajat. Berarti sudut yang ini pasti besarnya 80 derajat. Sisanya yang belum diketahui tinggal sudut V saja. Nah, ingat ya adik-adik, seperti yang Bu Alfi sebutkan pada contoh soal kedua tadi, total sudut pada suatu segi 4 pasti 360 derajat. Gambar yang kanan ini kan kalau kita total 75 derajat ditambah 135 derajat ditambah 80 derajat sama dengan 290 derajat. Berarti supaya jadi 360 derajat, sisa kekurangannya kan 70 derajat. Atau sudut V bisa kita cari 360 derajat dikurangi 290 derajat. Ketemu hasilnya 70 derajat. Sama aja ya. Sudah selesai. Berarti ketemu nilai U sama dengan 75 derajat. Dan nilai V-nya sama dengan 70 derajat. Next, contoh soal yang keempat. Nah, ini adalah tipe soal analisis kesalahan. Kita diminta untuk memperbaiki pernyataan yang salah. Kita cek dulu ya pernyataannya. Kedua bangun di samping mempunyai 4 sisi dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi, kedua bangun tersebut kongruen. Nah, ini yang mau kita analisis. Letak kesalahannya itu di mana sih? Kita mulai lihat syarat kongruen yang pertama. Sisi yang bersesuaian sama panjang. Dari kedua gambar ini, benar ya, semuanya sama panjang ya. Ini ada 6. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Berarti syarat kongruen yang pertama terpenuhi ya. Sekarang lanjut syarat kongruen yang kedua. Apakah sudut yang bersesuaian sama besar? Kita cek bangun yang paling kiri adalah bangun persegi. Kita semua sudah tahu bahwa sudut pada bangun persegi adalah siku-siku semuanya. Sedangkan bangun sebelah kanan yaitu belah ketupat. Sudah pasti sudutnya bukan siku-siku. Otomatis dengan bangun persegi sudutnya jelas berbeda. Sehingga kedua bangun tersebut seharusnya tidak kongruen. So, kalimatnya ini harus kita benarkan. Bisa kita revisi menjadi begini. Dua bangun itu tidak kongruen karena tidak sama bentuknya. Gambar ke-1 persegi dan gambar kedua belah ketupat. Atau kalian mau pernyataan yang lain? Boleh juga. Bisa juga seperti ini. Dua bangun tersebut mempunyai 4 sisi dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Tetapi sudut-sudut yang bersesuaian tidak sama besar, sehingga dua bangun tersebut tidak kongruen. Silahkan dipilih. Atau mungkin kalian punya pernyataan yang lainnya, silahkan saja ya. Yang penting intinya, di pernyataan tersebut itu menyebutkan bahwa kedua bangun tersebut tidak kongruen dengan alasan yang tepat tentunya. Oke, masuk ke contoh soal kelima. Soal ini tergolong tipe bernalar. Wah, gambar di samping menunjukkan dua cara menggambar suatu garis untuk membagi persegi panjang menjadi dua bangun yang kongruen. Gambarkan 3 cara lainnya. So, kita diminta mencari 3 cara untuk menggambar garis supaya persegi panjang ini kongruen, selain dari yang ditunjukkan atau dicontohkan tadi. Oke, kalian boleh coba dulu menemukan 3 cara lainnya sebelum Bu Alfi bahas. Gimana? Sudah ketemu?
Oke, kalau sudah, mari kita kupas. Cara pertama, garis aja diagonal seperti ini. Persegi panjangnya akan menjadi 2 segitiga yang kongruen kan? Iya. Oke, lanjut cara yang kedua. Kita tinggal ganti posisi diagonalnya saja seperti ini. Hasilnya sama aja kan? Ada 2 segitiga yang kongruen juga. Nah, cara yang ketiga nih. Boleh aja kita garis di sini sebenarnya. Hasil yang ini kongruen sama yang ini kan? Oke, simple gitu aja. Ini sudah 3 cara. Sebenarnya kalau kalian mau mengeksplor lagi, masih banyak kok cara yang lain. Silahkan dicoba secara mandiri aja ya. Oke, sekarang contoh soal yang terakhir. Tipe soal ini adalah critical thinking. Di sini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah luas bangun yang kongruen itu pasti sama? Kemudian pertanyaan yang kedua dibalik nih. Apakah 2 bangun yang luasnya sama itu pasti kongruen? Nah, kalian coba pikirkan baik-baik ya. Kalau sudah yakin, silahkan dicocokkan dengan pembahasan Bu Alfi. Oke, kita coba bahas soal berpikir kritis yang pertama. Apakah luas 2 bangun yang kongruen itu pasti sama? Jawabannya ya. Jelaskan dengan gambar atau diagram untuk mendukung jawabanmu. Misalkan Bu Alfi punya contoh yang pertama, 2 persegi kongruen masing-masing dengan panjang sisi 3 cm. Maka luas persegi masing-masing pasti sama ya, kita lihat ya. Kalau gambarnya seperti ini, panjang sisinya 3 cm, berarti luasnya kan juga 9 cm. Yang gambar kanan juga begitu, kalau sisinya 3 cm, maka luas perseginya juga 9 cm persegi. Kemudian Bu Alfi punya contoh yang kedua. 2 persegi kongruen, masing-masing dengan panjang sisi 4 cm, maka luas persegi masing-masingnya pun juga pasti sama. 4 cm kali 4 cm, 16 cm persegi. Yang kanan pun juga sama. 4 cm kali 4 cm ketemunya juga 16 cm persegi. Itu ya jawabannya. Kemudian pembahasan soal berpikir kritis yang kedua, apakah 2 bangun dengan luas yang sama itu pasti kongruen? Jawabannya belum tentu. Jelaskan dengan gambar atau diagram untuk mendukung jawabanmu. Bu Alfi punya contoh seperti ini. Luas segitiga dengan alasnya 6 cm dan tingginya 3 cm, itu kalau dicari luasnya ketemu luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 6 cm dikali setengah ketemu 3 cm. Dikali tingginya 3 cm, 3 kali 3 kan 9 cm persegi. Bu Alfi juga punya bangun persegi yang panjang sisinya 3 cm. Kalau kita cari luasnya 3 cm kali 3 cm kan juga ketemu 9 cm persegi. Sama kan luasnya? Tetapi 2 bangun ini loh tidak kongruen. Yang satunya bentuknya segitiga, yang satunya bentuknya persegi. Berarti jawabannya kan belum tentu kongruen. Bisa difahami ya adik-adik? Iya. Untuk aktiviti di rumah, silahkan kalian membuat kreativitas mind mapping bab 4 kekongruenan dan kesebangunan. Nah, ini petunjuknya. Aktivitas di rumah. Buatlah kreativitas mind mapping bab 4 kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Untuk contohnya, setelah ini akan saya share via WA grup kelas masing-masing ya, biar lebih jelas. Kemudian untuk batas waktunya, paling lambat dikumpulkan hari Sabtu 9 Januari 2021 pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat melalui link literasi book tinyur.com/tugas SMP Al-Huda. Nanti akan saya pandu lebih lanjut via WA grup kelas masing-masing. Kemudian untuk rewardnya, mind mapping terbaik terkreatif setiap kelas dari 9A sampai dengan 9H. Kriterianya ketepatan atau kebenaran isi konten mind mapping dan kreativitas mind mapping tentunya. Jadi kalau misalkan buat mind mappingnya bagus, tapi kalau isinya salah, ya akan mengurangi poin. Jadi usahakan kontennya benar dan dibuat dengan kreativitas masing-masing. Bisa dibuat seperti mading 2 dimensi,
atau menggunakan teknologi IT pun juga boleh, silahkan. Jangan lupa ikuti prosedur yang benar ya. Setelah pembelajaran ini berakhir, kalian langsung segera eksekusi. Kalau sudah jadi, silakan difoto bersama kalian dan dikirim melalui link literasi booknya. Kalau langsung diselesaikan, jadi adik-adik semua nggak punya tanggungan atau beban lagi. Adik-adik bisa mencari referensi dari berbagai sumber ya, silahkan dieksplor. Oke, itu tadi pembahasan tentang bab 4, kekongruenan dan kesebangunan bagian pertama, yaitu kekongruenan bangun datar. Gimana adik-adikku semuanya? Bisa difahami ya? Semoga kalian bisa paham dengan apa yang disampaikan Bu Alfi. Kalaupun kalian merasa ada materi yang terlewatkan atau kurang jelas, bisa kok melihat kembali video hasil live streaming pagi ini di FB channel kelas 9 SMP Al-Huda karena akan terekod otomatis pada sistem. Jadi jangan khawatir, rekamannya bisa kalian putar atau tonton berulang-ulang di Facebook, bisa di YouTube pun juga bisa. Dan jika ada masalah atau kendala dalam belajar, kalian bisa langsung menghubungi Bu Alfi atau kita diskusikan di grup matematika kelas masing-masing seperti biasa ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, Bu Alfi akan membahas bagian 2 dari bab 4, yaitu tentang kekongruenan dua segitiga. So, stay tune aja ya. Silahkan adik-adik di rumah untuk literasi dulu, baca-baca materi tentang kekongruenan dua segitiga, mencari dari berbagai referensi agar pengetahuan kalian semakin bertambah. Biar besok ketika dijelaskan sudah punya gambaran dan bisa cepat memahami apa yang disampaikan oleh Bu Alfi. Buah durian, buah jamu, lebih enak lagi buah duku. Teruslah tambah wawasanmu dengan belajar dan baca buku. Oke, meskipun hanya di rumah saja, tetap semangat belajar ya adik-adikku semuanya. Pergi ke pasar membeli sapu, tidak sengaja menginjak duri. Jangan lupa akan tugasmu, selesaikan agar tidak merugi. Bekerja sehari itu tubuh pasti lelah, baca puisi indah iramanya. Bila kalian masih sekolah, belajar adalah tugas yang utama. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat dan diberikan kefahaman oleh Allah. Mari kita tutup pembelajaran pada pertemuan pertama di semester 2 ini dengan doa sesudah belajar. Oke? See you later. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Doa setelah belajar. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. SMP Al-Huda meretas kualitas, meniti prestasi, inovasi tiada henti. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.